Jauh di atas dunia fana, melampaui kabut berputar impian manusia, terhamparlah kerajaan langit. Sebuah alam keindahan yang tiada tara dan keajaiban tanpa akhir. Di sana, awan melayang bagai sungai sutra, gunung-gunung menyentuh bintang-bintang itu sendiri, dan udara berkilauan dengan sihir kuno yang lembut. Dipimpin oleh Huangje yang murah hati namun adil dan Huanghu yang penuh kasih sayang. Inilah tempat di mana makhluk-makhluk langit menjalani kehidupan yang penuh tujuan dan keanggunan. Hari-hari mereka didedikasikan untuk keharmonisan alam semesta. Di antara makhluk-makhluk langit ini, hiduplah Jiknyeo, sang penenun, cucu dari Huangje sendiri. Tangannya lembut namun kuat, diberkahi dengan anugerah luar biasa, karena dialah yang menenun helaian langit itu sendiri. Dari benang-benang cahaya bintang yang berkilau, dan warna-warna pelangi yang berpendar, ia menciptakan permadani langit yang menghiasi cakrawala, membaluti para dewa, dan melukis keindahan fajar serta senja di dunia di bawah. Alat tenunnya berdengung dengan lagu yang lembut dan berirama. Sebuah melodi penciptaan yang memenuhi kamarnya yang tenang. Di sudut lain alam surga, di tengah bukit-bukit hijau zamrud yang bergelombang dan padang-padang yang membentang hingga cakrawala, hiduplah Gyeonwo, sang pengembala sapi. Tugasnya adalah menggembalakan sapi-sapi langit, makhluk-makhluk agung yang lembut, yang napasnya membentuk kabut pagi, dan tapak kakinya mengaduk debu bintang, yang bertaburan di langit malam. Gyeonwo, dengan hatinya yang baik, dan sikapnya yang tulus, menemukan kebahagiaan dalam irama sederhana kehidupan pastoral, membimbing kawanan ternaknya dengan keanggunan yang tenang. Serulingnya seringkali menyajikan iringan melodi untuk penggembalaan mereka yang damai. Suatu hari yang tak terlupakan, saat Jiknyeo mencari inspirasi di tepi Bima Sakti yang berkilauan, matanya menangkap sosok di seberang padang-padang langit. Itu adalah Gyeonwo. Sosoknya berbayang siluet di antara cahaya bintang yang terbenam. Serulingnya memainkan melodi yang seolah berbicara langsung ke jiwanya. Ditarik oleh benang tak terlihat takdir. Mereka mendekat. Hati mereka berdebar dengan emosi yang asing, namun mendalam. Saat mata mereka bertemu di seberang rumput langit, sebuah percikan menyala, sebuah pemahaman hening, yang melampaui kata-kata. Sejak saat itu, cinta mereka bersemi, bagai bunga langit yang paling semarak. Hari-hari berganti minggu, dan minggu-minggu menjadi bulan. Saat Gyeonwo dan Jiknyeo menghabiskan setiap momen terjaga bersama. Tawa mereka bergema di padang bintang. Mereka berbagi rahasia berbisik, impian, dan kebahagiaan, tanpa batas dari kasih sayang mereka. Dalam kehadiran satu sama lain, luasnya kerajaan langit seolah menyusut menjadi dunia yang sempurna dan intim. Namun, cinta yang membara ini mulai mengesampingkan tugas-tugas suci mereka. Sebuah kelalaian yang tak luput dari perhatian. Huangje, yang duduk di singgasana awan berkilaunya, semakin khawatir. Jiknyeo, yang dulunya adalah penenun rajin, kini membiarkan alat tenunnya terdiam. Permadani langit tidak lengkap, menyebabkan jalinan langit itu sendiri terurai menjadi kekacauan. Gyeonwo, yang dulunya menggembalakan kawanan ternaknya dengan sangat hati-hati, kini membiarkan sapi-sapi langit berkeliaran bebas. Pengembaraan mereka yang tak terkendali menyebabkan kekeringan dan banjir di alam fana di bawah. Keharmonisan alam semesta, perhatian tertingginya, terganggu, dan ia tahu, ia harus bertindak. Dengan hati yang berat, namun kehendak yang teguh,
Huang Jie memanggil kedua kekasih itu ke hadapan singgasananya. Suaranya, yang biasanya selembut angin sepoi-sepoi, kini bergema dengan otoritas kosmos. Ia menyatakan bahwa cinta mereka, meski murni, telah mengganggu tatanan langit. Sebagai hukuman, mereka harus dipisahkan, selamanya terkurung di sisi berlawanan dari Sungai Langit Agung, Bima Sakti, yang bagi mereka dikenal sebagai Eun Hasu, Sungai Perak. Takkan pernah lagi mereka diizinkan melintasi arusnya yang berkilauan. Dan demikianlah, kedua kekasih itu tercerai-berai. Tawa riang mereka digantikan oleh penderitaan hening akibat perpisahan. Jiknyeo kembali ke alat tenunnya. Namun jari-jarinya yang cekatan kini bekerja perlahan. Air matanya bercampur dengan benang cahaya bintang, menenun kesedihan ke dalam jalinan langit malam. Gyeonwoo pun melanjutkan tugasnya, menggembalakan kawanan ternaknya yang sepi. Melodi serulingnya kini menjadi ratapan duka yang melayang melintasi sungai yang luas dan tak terjembatani, menggemakan rasa sakit tak berujung di hatinya. Kerajaan langit yang dulunya semarak itu seolah meredup dengan duka mereka. Namun, bahkan hati Huang Jie yang tegas pun tergerak oleh kesedihan mereka yang tak henti-henti. Ia menyaksikan permadani langit tetap terselubung bayangan air mata Jiknyeo, dan seruling Gyeonwoo yang memilukan membawa ketenangan yang suram ke padang surga. Keindahan dan keharmonisan yang sangat ia hargai masih belum sempurna. Setelah banyak perenungan dan berkonsultasi dengan Huang Hu yang penuh kasih, secercah belas kasihan muncul dalam dirinya. Cinta mereka, meski mengganggu, tak dapat disangkal mendalam, dan mungkin sedikit kelonggaran memang pantas diberikan. Akhirnya, Kaisar mengeluarkan dekret baru, sebuah kelonggaran kecil, namun signifikan. Ia akan mengizinkan Gyeonwoo dan Jiknyeo bertemu hanya sekali setahun, pada hari ke-7, bulan lunar ke-7. Hari ini, yang dikenal sebagai Chilseok, akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bersatu kembali melintasi Eun Hasu yang luas. Kabar itu sampai kepada kedua kekasih, membawa harapan yang putus asa, namun rapuh, ke hati mereka yang merana. Meskipun satu hari hanyalah sesaat dalam keabadian, itu adalah tali penyelamat, alasan untuk bertahan melalui setahun kerinduan lagi. Saat Chilseok mendekat, alam langit berdesir dengan energi yang tak biasa. Namun ada masalah. Eun Hasu tetap terlalu lebar, terlalu bergejolak untuk dilewati siapapun. Kedua kekasih, meskipun memiliki harapan, menghadapi penghalang yang mustahil, menyaksikan penderitaan mereka, dan tersentuh oleh cinta mereka yang abadi, sekawanan burung kakaci, dari alam langit maupun fana, memutuskan untuk bertindak. Mereka adalah burung-burung yang rendah hati, sering terabaikan. Namun hati mereka dipenuhi belas kasihan yang tak terduga dan tekad yang kuat. Dengan tampilan persatuan, dan tanpa pamrih yang menakjubkan, burung-burung kaci itu mulai terbang menuju pusat Eun Hasu. Satu persatu, lalu ratusan, mereka mendarat di permukaan sungai yang berkilauan. Tubuh mereka saling bertautan, membentuk jembatan hidup. Ojakgyo, jembatan kaci. Tubuh kecil mereka yang teguh menahan kuat arus langit, sayap mereka membentuk lengkungan. Sebuah bukti kekuatan kasih sayang kolektif. Itu adalah keajaiban yang terjalin dari cinta murni dan empati. Dengan hati berdebar penuh antisipasi, Gyeonwoo dan Jiknyeo melangkah ke atas Ojakgyo. Jembatan itu, yang terbuat dari burung-burung kaci yang hidup dan bernapas, terasa kokoh dan sakral di bawah kaki mereka. Mereka berjalan perlahan. Mata mereka saling terpaut,
melintasi jalan yang telah lama terlarang bagi mereka. Saat mereka bertemu tepat di tengah jembatan, tangan mereka terulur, jari jemari mereka bertautan, dan cahaya cemerlang seolah memancar dari pelukan mereka, sebuah mercusuar cinta murni yang tak tercampur. Untuk beberapa saat yang berharga, alam semesta menahan napasnya. Pasangan langit itu akhirnya bersatu kembali, melupakan semua kesedihan, semua kerinduan mereka. Mereka berbicara tentang tahun yang telah berlalu, berbagi kenyamanan hening, dan menikmati kehangatan kehadiran satu sama lain. Di wajah mereka, jejak kesedihan yang tersisa sejenak terhapus, digantikan oleh kegembiraan berpendar yang menyaingi bintang-bintang paling terang. Satu hari ini, satu-satunya reuni ajaib ini, membuat setahun perpisahan yang panjang menjadi tertahankan. Namun, saat matahari langit mulai perlahan terbenam, mewarnai langit dengan nuansa ungu tua dan emas, saat perpisahan yang tak terhindarkan pun tiba. Waktu mereka habis. Dengan hati yang berat, dan air mata yang kembali mengalir, mereka tahu, mereka harus mengucapkan selamat tinggal, untuk kembali ke kehidupan mereka yang sepi, di seberang Eun Hasu. Pelukan mereka semakin erat, ciuman mereka semakin putus asa. Setiap sentuhan diwarnai dengan kesedihan setahun kerinduan lagi yang terbentang di hadapan mereka. Burung-burung kaci pun merasakan kesedihan mereka. Tubuh kecil mereka gemetar di bawah kaki kedua kekasih. Saat Gyeonwoo dan Jiknyeo akhirnya berpisah, air mata kesedihan mereka mulai jatuh. Bukan hanya air mata mereka, melainkan duka kolektif dari semua yang menyaksikan cinta abadi dan perpisahan pilu mereka. Di dunia fana di bawah, pada malam Cilsok itu, hujan gerimis akan selalu turun. Sebuah hujan lembut yang membersihkan, yang membawa air mata kedua kekasih langit itu. Itu adalah pengingat tahunan akan cinta abadi mereka, pengorbanan mereka, dan harapan akan reuni tahunan mereka. Dan demikianlah, untuk selamanya, pola ini terulang. Gyeonwoo kembali ke kawanan ternaknya, Jiknyeo ke alat tenunnya. Mereka melanjutkan tugas-tugas langit mereka. Namun kini, dengan kekuatan yang tenang, hati mereka diteguhkan oleh kenangan reuni singkat mereka dan antisipasi Cilseok berikutnya. Permadani yang ditenun oleh Jiknyeo seringkali menampilkan bintang-bintang yang bersinar terang. Dan melodi seruling Gyeonwoo membawa gema harapan, sebuah janji kebahagiaan di masa depan. Cinta mereka, meski terpisah oleh luasnya kosmos, tetap menjadi api abadi. Kisah sang penenun dan sang pengembala sapi mengingatkan kita bahwa cinta sejati dapat mengatasi rintangan yang paling berat sekalipun. Bertahan melintasi waktu dan ruang. Ia mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara kebahagiaan pribadi dan tanggung jawab, serta bagaimana tindakan kebaikan sekecil apapun, seperti yang dilakukan burung-burung kaci yang rendah hati, dapat menciptakan keajaiban. Lain kali Anda melihat hujan lembut turun di malam musim panas, ingatlah Gyeonwoo dan Jiknyeo. Dan kekuatan abadi dari cinta yang bersinar lebih terang dari bintang manapun. Jika kisah langit ini menyentuh hati Anda, mohon berikan kami suka dan berlangganan saluran kami, untuk lebih banyak perjalanan ke dunia cerita rakyat Korea yang mempesona. Dukungan Anda membantu kami menghidupkan kisah-kisah abadi ini.